Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada video ke-38 ini saya ingin membagikan tips bagaimana budidaya pohon pandan itu agar subur tanpa menggunakan tanah. Ini pohon-pohon sini subur yaitu ya karena asupan makanannya banyak. Asupan makanannya itu tidak usah menggunakan tanah dan pupuknya tidak usah harus beli. Ini contohnya ada dua varian pupuk ataupun sampah organik. Nah, ini ada yang kulit nanas, ada juga kulit pisang. Ini sudah kita masukkan, sudah masuk biji mangga. Biji mangga ini sebenarnya tidak banyak manfaat kalau dijadikan tanaman itu bagus, tapi kalau seandainya kita tidak mau tanam pun tidak masalah, tapi jangan dibuang, kita jadikan media tanam. Nah, ini nanti kalau di bawah ini kalau kita gunakan media tanam sampah organik ini dan sampah organik ini, lama-lama ini biji mangga ini bisa juga terurai. So, kita masukkan ini pohonnya, kita masukkan. Proses budidaya ini bisa lakukan sendiri. Pohonnya sudah masuk, lalu kemudian kita tinggal menggunakan nah, ini pohonnya sudah masuk. Kita gunakan media kulit nanas dulu, masukkan agar tidak tumpah. Kita menggunakan tangan. Nah, kita menggunakan sampah organik ini sebanyaknya, sepenuhnya. Kalau sudah penuh baru kita siram. Sudah mulai. Nah, kita sisi sebelah kanan sudah mulai, kita isi dengan sisi sebelah kirinya. Ini sebenarnya nih, ini sebenarnya bukan tanah, tapi sampah organik yang sudah jadi tanah. Kalau kita ingin budidaya, ingin membuat tanah, kita seperti ini kan saja, sampah organik kita isi ke pohon. Lama-lama pohon itu bisa mengurai sampah organik ini, dimakan, lalu kemudian bisa jadi tanah. Kalau sudah jadi tanah begini sudah bisa dijadikan budidaya pohon-pohon anaknya ataupun pohon yang menggunakan tanah dari sampah organik. Jadi tidak usah repot-repot untuk berbudidaya pohon menggunakan tanah. Ini juga kulit buah ini ya, kalau dibuang juga sayang, lebih baik diberdayakan, karena kalau diberdayakan manfaatnya berlipat. Manfaatnya untuk suburan pohon. Isikan terus. Nih, sudah mulai 80%. Kita tidak usah takut, kita isikan terus. Nah, ini sampah kulit pisang kita masukkan juga, gunanya agar kulit pisang ini tidak terbuang. Maksudnya agar kulit pisang tidak terbuang, sehingga bisa menjadi makanan pohon. Semua makhluk Tuhan itu butuh, bukan hanya minum, butuh juga makan. Kita masukkan saja kulit pisangnya. Tuh, kulit pisang kita masukkan.
pot. Pisang lagi sampai potnya penuh. Ini cara tanam tidak menggunakan tanah, pisangnya penuh. Kalau kurang sprit sampah nanasnya, kita isikan terus. Ini bagian dari pemberian makan untuk pohon, sehingga pohonnya makannya banyak, hasilnya pohonnya akan subur. Nah, ini subur. Kalau pohonnya subur, jadi kebanggaan juga dan bisa menghasilkan manfaat untuk si penanam, sehingga manfaatnya kalau pohon pandan ini sangat bagus sekali buat kesehatan, buat makanan dan lain sebagainya. Sudah masuk ke pot. Nah, ini jadi juga potnya juga tidak berat diangkatnya, enteng, karena isinya sampah organik. Kalau tanah penuh segini ya berat. Setelah sampah organik ini masuk ke pot, setelah pohonan ini mendapatkan nutrisi makanan yang cukup lumayan banyak sekali, kita siram bawahnya untuk lebih cepat penguraian, atasnya untuk membersihkan pohon agar pohon itu daunnya bersih. Penyiramannya kalau dalam keadaan baru penyesuaian dengan pot sampah organik, karena tidak menggunakan tanah, bisa lebih sering, tidak usah terlalu banyak, lebih sering. Misalnya kalau pagi, siang, sore sampai sore itu disiramnya 5 kali, malam usahakan 3 kali, jam 7 sebelum tidur, jam 10 dan jam 5 pagi. Kurang lebih 8 atau 10 kali lah dalam sehari semalam. Itu disiramnya 3 hari. 3 hari disiram itu sudah mulai agak busuk. Nah, itu barulah penyiraman normal, yaitu antara 3 sampai 5 kali per hari. Nyiramnya ini tidak usah terlalu banyak, tapi sering. Itu saja inspirasi dari saya, boleh ditonton dan boleh juga dipraktekkan, karena memang kalau kita menggunakan sampah organik untuk keberlangsungan hidup pohon, manfaatnya sangat banyak sekali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, selamat pagi.